Halo Halo semuanya, semuanya, jumpa lagi jumpa lagi di di Siniar Siniar Bahasa. Bahasa. Tuh kan Bre, kalau lihat muka tuh bisa Bisa ya, sama. bisa ya. Cirinya lihat muka. Lihat muka, lihat mulutnya mangap nggak? Mangapnya Iya, iya. udah bareng. Tunggu-tungguan. Iya, Aku nunggu tadi. gerak Ini, kapan mulutnya? iya, Kapan mulutnya? kapan digerakin? Kuncinya menggerak mulut sama internet yang cepat, Bray. Betul, Bre. Intinya. By the way, ngomong-ngomong hari ini cakep banget, Bray. Wih, Tumben-tumbenan. luar Iya, biasa, Bray. biasa di Ini luar. gue pakai kanan kiri ada lampu kalau nggak kelihatan, ya kan lampu ini, dan gue punya 2 gelas nih, biar Oh iya, biar nggak biar paus-paus. Biar nggak, yoi. Air putih ya, iya mengingat benar. udah malam. Buat yang teman-teman yang lagi nonton nih, kita lagi malam nih. Udah pukul 10, Jam 10, ya jam 10 malam. jam 10 malam. Dia kok malam-malam pakai seragam aja, Bray? Ibrahim namanya ya kan sedang mencari sesuap Nasi. berlian. Sesuap berlian. Aduh, namanya mencari sesuap nasi ya. Enggak, kita sepiring berlian. sepiring Habis berlian. kerja. Habis pitching, Bray. Habis pitching ya. Habis pitching. Menarik. Nah, buat teman-teman yang belum terbiasa dengan istilahnya pitching itu apa ya? Intinya kita lagi menawarkan gitu ya, Bray ya, ke klien gitu ya, Bray. Iya, klien ada project yang lumayan panjang, jadi mereka mengundang beberapa vendor untuk mempresentasikan apa yang kita bisa support gitu. Oh iya. Salah. Kalau bahasa orang zaman dulu tender gitu kali, Bray. Ya, tapi kita pitch dulu. Gitu. Ya. Nah, pitching dulu, menawarkan dulu ya. Klien. Nah, klien macam-macam juga ya, Bray, modelnya, Bray. Luar biasa, Bray. Klien itu adalah menurut gua orang yang butuh bantuan kita. Jadi ketika kita orang yang butuh bantuan kita, tapi sok nggak butuh, Bray. Bukan, Bray. Karena kita tuh sebenarnya bukan nyari duitnya. Sebanyak-banyaknya kita cari cas sebesar-besarnya ke klien. Kayaknya kliennya mampu nih gitu. Ya. Tapi ketika kita kerja sama klien, kita jadi satu tim gitu. Bagaimana kita bisa memastikan acaranya sukses gitu. Nah, ngomong-ngomong soal satu tim, namanya juga satu tim. Berarti kan harus saling memahami satu sama lain ya, Bray? Betul, Bray. Betul. Walaupun seringkali kadang-kadang kita yang harus selalu mengerti apa maunya klien. Jadi teman-teman, pada episode kali ini kita akan, kalau bahasa Jawa Timurannya, sambat, Bray. Sambat, Bray. Apa itu sambat, Bray? Enggak tahu, Bray. Gue tahu sambit, Bray. Ya, sambit itu lempar. Betawi. Ya gini ya teman-teman, kalau Betawi sama Jawa Timuran ketemu sambat tuh bukannya kalau lu lagi manjat tuh sambatin gua, itu bukan ya? Apaan sih itu? Ya kalau Betawi nih, kalau lu lagi mau naik ke tembok atau ke pohon, gua di bawah, teman gua di atas, sambatin. Maksudnya biar gua bisa naik pakai tangan. Itu begitu. Kayaknya kita perlu cross cultural understanding. Iya benar. Kelas issue. Coba yang mengerti sambat maksud gue tolong di komen ya, tolong, gue nggak sendirian. Pasti gue sendirian. Enggak, banyak para Betawi Akamsi Betawi pasti banyak nih. Nah, jadi episode kali ini kita dedikasikan spesial untuk para klien kita. Oh ya, by the way, sambat itu artinya itu, Bray, berkeluh kesah, Bray. Oh, berkeluh kesah. Kesah. Boleh dong berkeluh kesah kita. Boleh. Biar bisa lebih, bukan tujuannya bukan untuk menyalahkan atau apa, tapi biar terjadi komunikasi yang lebih baik antara kita dan klien. Jadi episode kali ini kita kasih nama Dear Client. Dear Client. Ini kayaknya kalau ada musik yang melankolis gitu keren kali ya. Oke, kita minta pada editor kita tolong tambahkan musik melankolis. Malah dikasih dangdut. Ini editor kalau kurang itu makanya, Bray. Udah malam. Kopinya kurang. Editor, musik yang ini dia. Oke, kita mulai ya. Oke.
Dear client, aku mau kalau kalian sedang mempekerjakan juru bahasa, ya ketahuilah bahwa di situ ada juru bahasa. Sesederhana itu, Bray. Lu merasa nggak sih, Bray? Kadang-kadang kita itu Misalnya gimana? dianggap ya. Maksudnya gini, ini ada juru bahasa nih. Nah, kadang orang tuh tidak memperhatikan perasaan kita gitu, Bray. Orang ngomong, iya ini ntar juru bahasa aja. Penting nih, Bray, penting. Kadang orang gini, lempeng aja, Bray, ngomong, wush, dicepet-cepetin ya kan. Padahal kita di belakang ngos-ngosan tuh menjuru bahasakan. Nah, pengalaman satu kali ini, Bray, nah ini contoh klien yang baik nih, boleh ditiru, Bray. Jadi di awal rapat si klien bilang, si katakanlah moderatornya ya gitu. Jadi teman-teman, hari ini rapat kita sedang dijuru bahasakan atau bahasa gampangnya diterjemahkan. Jadi mohon teman-teman berbicaranya pelan-pelan saja. Teman-teman juru bahasa, kalau sekiranya kami berbicara terlalu cepat, tolong ya kami diberitahu. Aduh, Bray, itu rasanya, Bray. Idolaku, kamu idolaku, ya, klienku. Wah, itu jarang banget tapi ya. Jarang, Bray. Makanya kalau bisa ya ketahuilah gitu bahwa kami itu ada gitu loh, nah, dan punya kebutuhan tersendiri. Gimana, Bray? Tapi menurut gua, Bray, ini sedikit nih, Bray. Gua rasa, Bray, karena gua tuh besar, tumbuh di profesi ini, ada satu peribahasa, Bray, ada satu wejangan lah yang selalu gue ingat tuh dulu. A good interpreter is an invincible interpreter. Itu gue hidup dengan itu. Padahal menurut gue salah, Bray. Menurut gue itu salah, Bray. Nah, pengalamannya jadi kayak lu itu. Bener, interpreter yang baik itu kalau bisa tidak dikenali, kayak ninja gitu. Iya bener, pokoknya kayak seakan-akan orang tuh ngomong langsung berhadapan-hadapan dengan dia, si Dewa pakai bahasa Jerman, gue pakai bahasa Indonesia, seakan-akan nggak ada, tiba-tiba nyambung gitu. Nah, di situ gue rasa missing link-nya. Iya. Aku juga pernah sih, Bray, diajarin kayak gitu, Bray. Iya, Bray. Kita itu tidak perlu kelihatan gitu. Tapi menurut gue itu harus kita perbaiki, Bray. Iya. Menurut gua karena spiritnya tadi ya, kita ini berpartner ya. Betul, spiritnya berpartner. Kalau lu ngasih tahu lu ada di situ, lu akan ngasih tahu bagaimana cara terbaik lu berkontribusi ke acara itu. Gitu. Benar. Tapi benar, Bray, itu kalau kita nggak ngasih tahu nih, ya udah klien. Kalau lu mau dianggap nggak ada, iya benar, klien menganggap lu nggak ada, berhasil, berarti berhasil udah kita. Nggak ada terus berarti kita. Bener. Tapi penjuru bahasanya kayak gimana? Iya. Tentunya itu yang menjadi dipertaruhkan juga. Tentunya klien tidak mau dong kalau pesan terbaiknya tidak tersampaikan, padahal hanya karena bisa ya kurangi kecepatan dikit aja misalkan. Ya kan, atau beri kami jeda dikit aja. Itu kan toh kalau pesannya tersampaikan dengan baik, yang bahagia klien juga. Dear client, kalau kan sekarang kita lagi masa-masa pakai ini ya, Bray, virtual meeting. Ya kayak gini. Iya kan, kayak gini nih, kayak gua nih sama lu nih. Nah, tolong kalau ngomong itu pakai mic kayak begini atau minimal mic handphone. tolong. Saya minta tolong itu. Nggak apa-apa kalau koneksinya nggak bagus, nggak apa-apa, gue paham. Iya. Kayaknya sederhana ya, Bro. Gue paham kalau misalnya kalian itu ada banyak meeting, saya paham sekali gitu. Kita semua banyak meeting, maksudnya gitu kan, ada yang satu waktu meetingnya 2-3 gitu. Tapi tolong, kalau apalagi orang yang ngomongnya tuh, iya itu bener baik. Apalagi orang yang ngomongnya berapi-api, itu semangat banget kan, gue suka orang ngomong kayak gitu. Tapi kalau mic lu dari laptop, lu kan gini, wah, pada dasarnya tuh kita nggak bisa begitu. Gue pada dasarnya begitu. Apaan pada dasarnya begitu gitu? Terus kalau pakai mikrofon gini rasanya kayak gini, Bro. Jadi kita iya kayak gitu. Dan tolong di virtual itu, menurut gua, audio itu lebih baik daripada visual menurut gua. Terutama bagi kami ya, bagi kami. Karena pesan harus tersampaikan, Bray. Iya, betul. Pesan harus kalau misalnya kalau begini nih, gue memang kelihatan gagahnya, kelihatan nih, bapak-bapak. Enak ya dari jadi jauh. Bapak, tapi mic laptop. Bayangkan kalau mic-nya mic laptop, teman-teman. Itu udah mana suaranya jauh. Kalau orang yang menjauh itu kadang-kadang laptop dia bisa menyesuaikan, Bray. Jadi dia akan menangkap suara aura sekitar juga, Bray. Iya, itu laptop mahal tuh tandanya tuh. Motor lewat, betul. Tukang bakso lewat, masuk juga audionya.
Tapi mantap. Tapi ada satu klien yang kayak lu nih, Bray. Contoh baik sekali kliennya. Jadi kliennya bilang, yuk masuk setengah jam sebelum acara gitu kan. Masuk nih semuanya. Pembicara mandatory semuanya masuk. Gitu. Kalau bicaranya high level biasanya asistennya masuk gitu. Iya. Nah, terus mereka ngasih tahu, oke, ini volume lu segini ya, gitu. Terus ngecek dulu, sound check dulu. Bagus nih volume lu, gitu. Coba share screen. Itu Bray, kemampuan share screen, suara terdengar, itu sangat menghemat waktu kan. Bang, ini share screen-nya bagaimana ini ya, kayak gitu-gitu. Tunggu ya, kayak gitu-gitu. Atau dia udah ngomong lama. Iya, maaf Mbak, masih mute. Mbak, masih mute. Luar biasa itu. Tapi kita learning curve tuh semuanya tuh. Iya. Itu learning curve, namanya juga yang RSI kayak gini kan baru-baru juga ya, Bray. Betul. Nggak semua orang juga tahu. Semoga pandemi segera bisa berlalu. Amin. Walaupun aku yakin juga ini akan menjadi the new trend gitu, Bray. Betul, walaupun Bray. Pandemi selesai, orang akan tetap juga mengadakan rapat secara virtual dan juga dijuru bahasakan secara virtual. Jadi kita ngomongin itu. Nah, nanti aku kita lagi ngomongin tuh, Bray. Nanti di episode tuh? Berikutnya tentang RSI dan masa depannya, ya nggak sih? Seru tuh. Aku mau tambah lagi. Silakan, Bray. Mohon, dear client, mohon para klien yang terhormat, jika sedang diterjemahkan, tolong stay atau tetap menggunakan satu bahasa saja. Anjrit. Jangan. Lu mah begitu banget, Bray. Kan pasti mengalami kan, teman-teman yang penerjemah, juru bahasa di luar sana itu pasti mengalami. Tolong tinggal di satu bahasa saja. Kalau mau pakai bahasa Inggris ya, biasanya kalau teman-teman KT yang Indonesia ya, mau pakai bahasa Inggris full boleh dengan senang hati, tidak masalah. Atau kalau mau pakai full bahasa Indonesia, kami juga malah lebih suka. Jangan dicampur. Biasanya seperti ini kalau rapat-rapat yang ada tamu asingnya. Biasanya yang datang dari orang-orang sejawatan dulu. Biasanya jok-jok internal gitu. Iya, benar. Halo Pak Sony, gimana Pak? WFH ya? Saya sama nih Pak sama anak-anak. Biasanya gitu ya, jok-joknya gitu ya. Benar. Wah, Bu Merlin tambah cantik aja nih Bu. Udah lama nggak ke lapangan nih Bu. Gitu, Bray. Nah, iya Bray. Aduh, dan semua orang nih mohon maaf ya, maksud gue semua orang berasumsi bahasa Jawa itu semua orang bisa paham. Gue nggak paham. Itu juga sama. Gua paham. Kadang acaranya mungkin katanya di Jawa Timur gitu ya, Bray. Terus penjuru bahasanya kayaknya Dikau dari Jakarta gitu, misalkan. Dia nggak paham juga, sering kali kejadian. Nah, terusin. Lanjut. Nah, begitu mereka udah sapa-sapaan ya bahasa Jawa gitu kan, oke lah kita siap nah gini. Terus kemudian tamu asingnya datang. Katakanlah dari Australia. Kita pakai nama yang paling standar, Mr. John misalkan. Kemudian Mr. John-nya masuk. Hello everybody. Wah, itu tiba-tiba di situ semuanya langsung, halo Mr. John. How are you in Melbourne? Itu jadi mereka mulai agak bikin menunjukkan bisa kali bahasa Inggris kalau macam. Ya benar. Ya, kemudian di rapat kejadiannya seperti itu. Oke, dipersilakan Pak Sony untuk berbicara. So I will speak in English. So the meeting here untuk membahas percepatan our project. Tapi itu juru bahasa di belakang pecah kepalanya Bray. Cuman ganti-ganti tombol Indonesia. Tapi Bray, ini menarik Bray. Strategi lo apa Bray? Kalau ada yang begitu, strategi lo buat tips juga nih buat mereka. Iya, kalau untuk yang seperti itu biasanya aku justru akan diam aja Bray. Mengapa aku diam saja? Karena kadang gini, si orang yang ganti-ganti bahasa itu, nah ini buat teman-teman yang belum tahu ya atau belum pernah mengikuti rapat menggunakan Zoom, saya menggunakan merek Zoom karena itu yang sering digunakan, dengan ada fitur penjuru bahasaan. Nah, ntar kita kasih animasi di sini. Piu. Nah, ini animasinya. Jadi kalau fitur penjuru bahasaan teman-teman itu ada tombol pilihan klik English atau Indonesian. Kadang-kadang kalau tidak ada bahasa Indonesia ada pilihan English and
Japanese atau bahasa apapun, karena kadang Zoom-nya belum terupdate. Nah, kalau orang itu sudah memilih untuk menggunakan bahasa English terus, maka dia akan mendengarkan yang berbahasa Inggris dan penerjemah juru bahasa ketika juru bahasanya berbicara dalam bahasa Inggris. Betul. Lah, kalau dia ngomong bahasa Inggris tapi dia sedang berada di channel bahasa Indonesia misalkan, atau sebaliknya, dia ngomong bahasa Indonesia ketika dalam channel English, itu suaranya dia akan terus tabrakan dengan juru bahasa nanti. Dia ngomongnya sih lancar aja, juru bahasa juga ngomong lancar aja. Tamu-tamu yang lain, teman-teman, itu suaranya agak kacau gitu, nabrak-nabrak. Jadi kadang aku tunggu, aku diem saja. Nanti ketika sudah selesai baru kita ingatkan, Bapak, Ibu, mohon untuk tetap menggunakan satu bahasa. Atau biasanya kalau kita ngomong dan ada moderatornya biasanya yang mendengarkan, ini kayaknya nabrak nih, biasanya moderatornya yang langsung mengingatkan. Cut itu ya. Cut atau diingatkan, Bapak Ibu mohon tidak berpindah-pindah bahasa gitu biasanya, Bray. Benar. Kalau gue Bray akan stick di satu bahasa doang, Bray. Kalau gue. Tetap ya. Jadi gue nggak akan pindah-pindah channel. Kalau mereka dua bahasa gitu, gue akan stick probably di English. Oh ya, itu yang benar sebenarnya. Jadi gue stick di English, tapi yang Indonesia gue nggak terjemahin gitu. Tapi strategi lu menarik, Bray, karena strategi lu itu meminta orang untuk mengintervensi moderator, speaker. Iya. Dimana kita tidak bisa kan ke sana gitu. Bang, satu bahasa bang gitu. Ya kali kalau di hotel bisa ketok-ketok gitu. Tapi gue stick di situ. Ya benar juga sih, Bray. Tapi ada dua strategi tuh. Dua strategi itu betul. Lu mau intervensi atau lu mau stick di satu bahasa? Dear client, kalau boleh. Kalau boleh nih, kasih kita petunjuk gitu besok acaranya apa gitu. jadi jangan, Son, besok interpreting ya. Jam berapa? Jam 7 sampai jam 12. Oke, udah itu doang komunikasinya. Beneran. Nah, karena pokoknya Sony, wah lu pasti bisa lah Son lah, pasti bisa, udah keren banget Sony. Gitu. Emang pertama memang keren saya. Tak live. Tapi kalau misalnya pengen acaranya kita support maksimal, nih interpreter tuh sangat resourceful, Bray. Interpreter tuh juru bahasa tuh sangat resourceful. Kalau kita nggak dikasih final versionnya, draft nggak apa-apa. Iya. Ya, betul. Kalau draft nggak bisa. Nggak ada. Kalau draft nggak ada, kasih kita agendanya. Betul. Nih, agenda nggak ada nih. Nggak ada bang, Son, agenda kagak ada gitu kan. Kagak ada banget pokoknya gitu. Kasih kita nama pembicaranya. Betul. Kalau nih ya, kenapa nama pembicara? Nama pembicara kita bisa cari di YouTube, kita bisa dengerin dia ngomongin apa. Betul. Ya kan? Kalau kepakarannya di mana kira-kira? Kepakarannya di mana? Terus cara mereka berbicara gimana? Tuh satu tuh. Kalau agenda, setidaknya kalau ada agenda, kita bisa cari tahu terjemahan gelarnya dia atau dari universitas mana, ya kan? Dari institusi mana? Betul. Ya kan? Kan institusi panjang-panjang tuh, ya kan? Nama acara juga kan panjang-panjang, ya kan? Di Eja misalnya kayak gitu-gitu. Itu membantu banget. Dan kalau ada agendanya, kita tahu kita bisa pilih strategi apa. Oh, pembicaranya ini ada breaknya, setiap satu bicara strateginya beda. Di breaknya per 2 jam strateginya beda gitu. Kalau udah draft atau final version itu udah keren banget. Itu kita akan support, akan bisa support lebih maksimal gitu. Bray, tapi satu hal Bray, kan kita sudah lihat dari sisi kitanya, Bray. Iya. Ya kan, dari sisi kitanya. Nah, lu ada nggak, Bray, sharing dari klien yang setelah dia sharing, lu tahu nih, oh ternyata dari sisinya mereka tuh kayak gini loh, kenapa kita tidak melakukan itu yang Anda inginkan gitu. Ada nggak, Bray? Kalau dari perspektif klien dari perspektif klien, itu ada untuk yang terakhir kali, Bray. Misalkan seperti ini. Kalau yang terakhir misalkan kita kan maunya akan dikabari jauh-jauh hari lebih bagus ya. Kayak hari ini tadi klien ngabari malam ini banget untuk besok interpreting. Nah, karena mereka cerita gimana? Karena mereka juga kadang untuk menyiapkan satu acara itu kadang mereka harus berburu pembicara, Bray. Jadi kadang mereka harus mengumpulkan dulu misalkan 3 atau 4 pembicara yang mana orang-orang ini orang-orang penting dan bisa jadi kayak mereka sifatnya masih tentatif gitu, Bray. Bisa jadi iya, jadi enggak besok kejadiannya. Jadi memang kita tidak bisa benar-benar dalam hal ini
dalam tanda kutip meminta atau menuntut klien agar seproper itu. Karena kadang ya mereka juga memiliki hambatan mereka Hambatan-hambatan. masing-masing. Iya, jadi itu juga memberikan aku perspektif, oh iya ya, memang ya nggak selalu bisa sempurna gitu. Betul. Maksud gue, nih jadi kita udah melihat dari dua sisi nih, Bray. Benar nggak? Ya kan? Karena memang idealnya yang kita inginkan tadi, ya nggak sih? Tapi memang dari sisi kliennya ada hambatan-hambatan itu. Itulah kenapa kita sebagai profesional harus siap dengan segala macam kondisi, ya kan? Mau kondisi nggak ada materi misalnya, tapi topiknya tahu. Mau kondisi misalnya ada technical glitch, misalnya audio nggak kedengeran, itu kita harus siap dengan strategi cara kita menerjemahkan gitu, menjuru bahasakan. Karena gue pernah dapat pengalaman dari klien juga gini, Bray. Apa namanya? Kliennya ini super Bray, super agresif lah gitu kan, dan super agresif gitu, dan apa namanya, pokoknya kalau gue agresif lu udah deketin gitu, hai cowok. Maksud gue gini, misalnya gue, Mbak, apa namanya, saya minta materi ada nggak? Mas Sony ini kayak belum pernah nerjemahin aja deh, belum pernah juru bahasain aja deh gitu, kayak gitu. Wow. Ini acaranya ini loh gitu, kayak gitu. Terus kayak misalnya gue nanya, Mbak, besok ini waktu itu belum pandemi gitu. Dress code-nya apa ya? Atau misalnya kita ada briefing nggak? Langsung datang aja pokoknya gitu. Semua udah beres kayak gitu-gitu. Kayak gitu-gitu. Nah, nyolot gitu ya? Iya, maksudnya gue datang terus gue menjuru bahasakan. Nah, di akhir sesi, Bray, dia baru datang ke gue, bilang, Mas Sony terima kasih banget, Mas Sony terima kasih banget. Mohon maaf kalau saya been difficult this past few days, dia bilang itu. Jadi Mas Sony, acara ini nih menentukan saya tuh bisa kerja di sini lagi apa enggak gitu, Bray. Jadi dia sendiri juga berada di dalam pressure gitu ya, iya, tekanan ya. Betul. Jadi apa namanya, people, you know, this old saying kan, people fight their own battle kan, kayak gitu kan. Iya. Jadi memang apa namanya, pastilah orang itu punya hambatan tertentu ketika dia melakukan pekerjaan gitu kan. Kita juga punya gitu kan. Tapi sama. Ya, the best thing we can do adalah we do our best in the given situation gitu. Ya kan? That's what being an interpreter all about. We deliver the communication, hence the challenges all around us gitu, ya kan? Iya. Betul kan, Bray? Keren banget, Bray. Tuh. Teman-teman, episode kita hari ini itu fruitful banget, insya Allah ya kan. Berbuah. Bagi teman-teman, berbuah. Emang rujak. Jadi buat teman-teman yang ingin menggali lebih banyak lagi tentang industri bahasa, lebih tepatnya lagi mungkin kalau lebih spesifik tentang penerjemahan atau penjuru bahasaan seperti yang kita barusan obrolin. Besok-besok kita ngobrolin tentang yang lebih luas lagi ya, Bray. Betul, Voice Bray. over. Bisa juga, subtitling bisa. Subtitling bisa juga, copywriting, Bray. Pekerjaan yang lagi keren-kerennya sekarang. Localization, Bray. Pelokalan, Localization bisa juga, Bray. Content managing. Wih, itu semuanya terkait dengan bahasa, semuanya dengan tamu-tamu yang tentunya dan tamunya luar biasa, Bray. Menarik. Tamunya luar biasa. Kalau kita kan biasa di luar. Tahuan jok lu tahun berapa tuh, wey. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan apalagi juga share ke teman. Ketahuan kalau YouTuber baru. Share itu. DM, kirain gue DM, nggak bisa DM ya? Bisa nggak sih? Ya bisa juga sih. DM YouTube bisa nggak sih? Nggak bisa. Nggak bisa ya? Jangan lupa like, subscribe, DM. Di YouTube. Udah guys, daripada lebih kacau lagi, jangan lupa lihat episode-episode yang sebelumnya. Udah banyak teman-teman ya kan, cek aja di channel kita, oke? Sinar Bahasa. Terima kasih sudah di Sinar Bahasa. Terima kasih sudah mendengarkan. Saya Dewa. Sony. Sampai jumpa lagi di Sinar Bahasa. Pas, Bray.